Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan konsep dasar pengendalian gulma. Karena masih banyak dari kita seorang planter ataupun seorang petani perseorangan itu masih berargumen bahwa memiliki sebuah pendapat bahwa mengendalikan gulma itu adalah disemprot total seluruh lahannya. Itu adalah suatu hal yang sangat salah sekali. Karena bahwa di dalam pengendalian gulma ini yang harus diketahui oleh para planter semuanya ada dua hal dulu. Bahwa gulma ataupun tumbuhan liar yang mengganggu di perkebunan kelapa sawit itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah pengendalian dan kedua adalah pembasmian gulma. Jadi di dalam pengendalian gulma sendiri adalah gulma memang benar-benar dikendalikan. Dikendalikan dalam artian bahwa tidak di bumi hanguskan kita semprot semuanya sampai nggak ada, itu tidak. Tapi lebih cenderung dikendalikan supaya bahwa gulma ini sama sekali tidak mengganggu tanaman yang kita budidayakan secara kultur teknisnya. Apakah dia persaingan unsur hara dan airnya. Ataupun yang kedua adalah bahwa ini yang kita kendalikan jangan sampai gulma yang ada di lapangan ini mengganggu aktivitas kita dalam bekerja. Sehingga memang dua hal ini adalah konsep dasar pengendalian adalah tidak mengganggu tanaman yang kita budidayakan. Yang kedua adalah tidak mengganggu aktivitasnya, baru kita kendalikan. Karena bahwa sejahat-jahatnya gulma misalnya yang ada di samping sini ada dalam bentuk pakisan atau namanya adalah Nephrolepis biserata ini adalah bahwa dia kenapa tidak kita bumi hanguskan, karena bahwa ini masih ada keuntungan ketika gulma ini ada di lahan kita. Yaitu bahwa dia akan memiliki manfaat, yaitu apabila kita kendalikan maka bisa membantu lahan kita untuk terhindar dari kekeringan yang sangat akut. Sehingga dengan adanya pakisan ini maka di dalam lahan kita ini juga bisa menahan air dalam jumlah yang cukup. Sehingga bahwa ketika kemarau panjang mulai menggeliat maka bahwa lahan kita nggak langsung trek. Seperti itu. Tapi yang kedua, satu adalah pengendalian gulma, yang kedua adalah pemberantasan. Jadi memang ada gulma yang benar-benar haram yang ada di perkebunan kelapa sawit yang tidak boleh ada di dalam sistem perkebunannya. Misalnya adalah lalang. Yang kedua adalah anakan kayu ataupun tumbuhan-tumbuhan kayu-kayuan. Kenapa? Karena lalang dengan zat alilopatinya yang akan menurunkan produksi dari kelapa sawit itu sendiri. Yang nanti mungkin videonya akan kita bahas tersendiri. Yang kedua adalah anakan kayu atau ini yang sering tumbuh di lapangan yang masih dia adalah berkayu, sama sekali tidak boleh ada. Karena bahwa keberadaan dia tidak hanya mengganggu aktivitas, tapi merugikan tanaman yang kita budidayakan dengan sangat signifikan. Misalnya adalah Clidemia misalnya. Dengan kondisi kayu yang keras, kemudian dia berbunga, otomatis serapan hara dan airnya juga sangat tinggi. Maka tidak boleh ada sedikit pun yang ada di perkebunan kita. Jadi itu adalah konsep-konsep dasar pengendalian gulma. Sehingga bahwa di dalam ada pertanyaan, seberapa banyak sih yang disemprot di dalam sistem kita dalam berkebun kelapa sawit ini? Ada yang namanya spray vector. Jadi yang disemprot di dalam pengendalian gulma ini, yang disemprot yang pertama itu hanya TPH. Yang pertama adalah TPH. Dengan menggunakan ukuran 7 kali 4 atau sama dengan 28 meter persegi. Yang kedua piringannya. Yang ketiga adalah pasar pikulnya. Yang keempat adalah pasar kontrolnya. Jadi di dalam sistem ini memang kita nyemprotnya hanya segitu saja. Tidak semuanya kita semprot habis, tidak sampai benar-benar kayak lapangan bola yang tandus, tidak. Karena akan mengganggu sistem alamiah dari lingkungan predator misalnya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Salam planter Indonesia.